Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaat sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan membaca kitab yakni Umdatul Ahkam. Ini hadis-hadis tentang hukum dan kita masuk di hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari kitab Umdatul Ahkam ini. Qala mu'allif rahimahullah al-hadisul khamis, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Naam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabulanna la yabulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian ini kencing di air yang menggenang, yaitu ad-daim, yang tidak mengalir, air yang menggenang yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi di situ, atau mandi darinya. Wali Muslimin, dan riwayat Imam Muslim sebutkan la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah salah satu di antara kamu sekalian mandi di air yang tidak mengalir, ya, sedang dia dalam keadaan junub. Nah, ini hadis ini yakni menerangkan tentang hukum kencing di air yang menggenang yang tidak mengalir, kemudian mandi jenabat di situ, dan mandi jenabat di situ. Gharibul hadis, jadi kosakata dari hadis ini la yabulanna, la di sini la nahiyah, la bimana la nah itu larangan, la larangan, dan fi'il ini yakni majazum, jadi fi'il ini menjazmkan, dan di sini diberi harokat fathah karena bersambung dengan nun taukid as-sakilah, la yabulanna, maka dimansub dengan nun taukid, la yabulanna, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu kencing. Yang dilarang orang ketiga, ya salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang menggenang, yang tenang menggenang, alladzi la yajri, ini menafsiri kata ad-daim, itu maksudnya itu yang tidak mengalir. Ya, misalkan di tempat yang ya agak besar, ya semacam itu, tempat yang tidak airnya belumbang atau semacamnya, ya, tempat yang tidak mengalir, kemudian summa yaghtasilu minhu,
kemudian dia mandi di situ. Ini di fi'ilnya yaghtasilu, ini marfu, ada masyhur, dan jumlah ini menunjukkan khabar. Summa yaghtasilu minhu. Dan mubtada'nya kalau diwujudkan adalah huwa yaghtasilu minhu, summa huwa yaghtasilu minhu. Kemudian dia mandi di situ. Dan jumlah mubtada dan khabar ini menempati posisi jazm ataf kepada la yabulanna. La yaghtasilu minhu ini jazm secara lafaz dengan la nahiyah. Wa huwa junub, maka ini hal sedang dia dalam keadaan junub. Pas mandi itu mandi junub, berarti mandi junub, mandi besar. Makna global di sini bahwa saya Nabi SAW ini melarang ini untuk kencing di air yang tidak mengalir. Misalkan kayak Belumbangan, ya semacam itu, yang misalkan ada tempat yang itu kumpul itu air, ya, di situ kemudian untuk kadang didatangi oleh orang, untuk orang mungkin mengambil air dari situ, ya. Ini tujuannya ada supaya li'alla yulawisuha alaihim wa yakrahuha, agar najis tidak mencampurinya dan juga tidak menjadikan yang mereka kurang suka dengan itu. Li'anna hadhihi fadhalat al-qadirah sababun fi intisari amradil fattakah, disebutkan sini karena hal-hal tersebut ini bisa yang tidak suci, hal yang najis tersebut bisa menyebabkan adanya penyakit katal dan semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kama naha anil ikhtisali bi ghamsil jismi au badihi fil ma'i alladhi la yajri, sebagaimana dia melarang dari mandi dengan menyelam, atau maksudnya memasukkan tubuhnya ke situ seluruhnya atau sebagiannya di air yang tidak mengalir, hatta la yakrahuhu aywasihu ala ghairihi, sehingga bisa menyebabkan ini yang air ini menjadi kotor dan bisa mengganggu orang lain yang menggunakannya. Bal yatanawalu minhu tanawulan, akan tapi boleh dengan mengambilnya. Misalkan ini air, ya, kamar mandi misalkan atau Belumbangan yang besar, ambil dengan mengambil, cicipuk lah, gayung, semacam ini enggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan junub langsung bleng masuk ke situ, nah itu ini permasalahannya, ya kan. Jadi kalau dengan airnya cuma segini, ya bolehlah diambil, tapi bukan dimasuki di dalamnya, gitu maksudnya. Wa idza kana al-mukhtasilu junuban fa nahyu asadu, jika yang mandi itu junub, apalagi junub kan berarti ada najisnya, apalagi yang mandi junub, maka lebih lagi larangan itu untuk langsung masuk ke situ. Fa in kana al-ma'u jariyan fala ba'sa min al-iktisali fihi wa tabawul, jika air itu ngalir maka tidak mengapa mandi di dalam air itu dan kencing di situ. Ma'an al-akhsana tasnib, in at-tasnibuhu al-baula li adamil faidah bidzalika wa khasyatat alwis wa dararul ghair. Jadi jika airnya ini mengalir maka tidak mengapa mandi di situ dan kencing di situ. Walaupun yang lebih baik yakni kalau bisa tidak kencing di situ karena tidak adanya faedah kencing di situ, dan juga khawatir untuk mengotori dan menimbulkan madarat kepada yang lainnya. Ini misalkan kalau orang dulu misalkan
di kampung mungkin sekarang sebagian, kalau orang dulu belum punya kamar mandi gitu kadang ya sungai kan, ada sungai. Kalau di kampung itu kan ada masih ada sungai. Namun ya sendiri nggak ada orang melihat ya. Tapi sungai misalkan malam tak apa ya kan, mandi situ ya sungai kan mengalir mengalir ya, mau mandi junub termasuk di sungai situ ya, ini tidak mengapa karena airnya mengalir. Ini ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini. Ikhtilaful ulama hal nahyu litahrim awil karahiyah, apakah larangan ini menunjukkan haramnya hal itu atau makruh? Ini haram atau makruh mandi di situ. Fazahaba al-Malikiyatu ila annahu makruh. Malikiyah berpendapat bahwasanya hal itu makruh. Wa dhahaba al-Hanabilatu wa Dzahiriyatu ila annahu litahrim. Sementara Hanabilah, orang-orang bermadzhab Hambali dan juga Az-Zahiriyah berpendapat bahwasanya itu adalah litahrim, yaitu menunjukkan pengharaman hal itu. Wa dhahaba ba'du ulama ila annahu muharramun fil qalil makruhun fil katsir. Dan juga sebagian ulama berpendapat diharamkan jika airnya sedikit dan makruh jika airnya banyak. Wa dhahirun nahyi at-tahrim fil qalili wal katsir, lakin yakhussu min dzalika al-miya al-mustabakhirah bi ittifaqil ulama. Dan zahirnya larangan ini untuk menunjukkan apa? Litahrim, baik sedikit maupun banyak, akan tetapi dikhususkan dari itu air yang kayak lautan, ya, air yang banyak, air yang sangat banyak. Ini bitibakil ulama. Kemudian waqtilafu fil mai alladhi bila fihi, demikian juga mereka berpendapat tentang air yang dikencingi, air kemudian kencing di dalamnya. Hal huwa bakin ala tuhuriyatihi au tanjus atau tanajus atau tanajasa, apakah ia tetap, air itu tetap dalam kesuciannya atau najis dengan adanya air kencing yang ada di dalamnya. Fa in kana mutaghayyiran bin najasah fa innal ijma' munakidun ala najasatihi, jika air itu berubah dengan najis tersebut maka ijma', kesepakatan bahwasanya ya itu najis, qalilan kana au katsiran, sedikit atau banyak. Misalkan air itu berubah mungkin warna, bau, ya ini bisa warnanya atau baunya, maka ini bisa karena najis itu maka ini menjadi najis. Wa in kana ghairu mutaghayyir bin najasah, jika air itu tidak berubah dengan najis tersebut, wa huwa katsir, dan dia itu banyak, fal ijma' aidan ala tuhuriyatihi, maka juga disepakati air itu berarti suci. Wa in kana qalilan ghairu mutaghayyir bin najasah, jika dia itu sedikit tapi tidak berubah dengan najis itu, maka fadzahaba Abu Hurairah berpendapat, demikian juga Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri, Ibnu Musayyib atau Musayyab dan As-Sauri dan Daud dan Malik dan Bukhari ila adami tanajjusihi, berpendapat air itu tidak najis jika tidak berubah dengan najis yang mengenainya. Dan Imam Bukhari menyebutkan banyak hadis untuk membantah orang yang berpendapat bahwasanya itu najis. Wa dhahaba Ibnu Umar wa Mujahid wal Hanafiyatu wa Syafi'iyatu wal Hanabilatu ila annahu tanajjas bi mujarradi mulaqatil najasah walau lam yataghayyar ma dama qalila, mustadillina bi adillatin minha hadisul bab wa kulluha yumkinu radduha.
Mujahid, Hanafiyah dan juga Syafi'iyah serta Hanabilah berpendapat bahwasanya air itu najis hanya sekedar yakni terkena najis walaupun tidak berubah selama air itu jumlahnya sedikit. Mereka berdalil dengan dalil-dalil di antaranya hadis dalam bab ini dan semuanya mungkin untuk dibantah. Orang yang pertama, golongan yang pertama berdalil dengan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat apa diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, yaitu al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak dinajiskan oleh suatu apapun. Dan mereka menjawab tentang hadis dalam bab ini bahwasanya larangan ini adalah untuk litakrihihi ala sukoti al-waridina li tanjisihi. Bahwasanya larangan ini yakni li takrihi, jadi untuk menunjukkan kemakruhannya bagi orang yang mengambil, jadi air minum dan juga yang datang di situ la li tanjisihi, jadi bukan untuk menyebabkan yakni najisnya, tapi dimakruhkan itu melakukan hal itu padanya. Wal haqqu madzhaba ilaihi al awalun, dan yang benar yaitu pendapat yang disampaikan oleh kelompok yang pertama, karena sungguhnya ukuran najis atau tidak itu adalah pada berubah atau tidak air tersebut dengan najis yang mengenai padanya, baik air itu sedikit ataupun banyak. Dan ini ada pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dari ini kita tahu bahwasanya ar-rajih aidon, yang rajih juga yang kuat pendapat, yaitu sucinya air yang mukhtasal bihi minal janabah, yang digunakan untuk mandi di situ dari janabat, walaupun wa in qalla, walaupun sedikit. Dan berbeda dengan lil masyhur min mazhabina, malah menyebutkan yakni yang masyhur dari mazhab kami yaitu mazhab Hanabilah dan mazhab Asy-Syafi'i, min annal ikhtisala bisalbihi sifat tuhuriyati madama qalila, bahwasanya mandi di situ bisa menghilangkan sifat kesuciannya walaupun selama air itu sedikit. Wallahu taala a'lam bishawab. Pelajaran bisa diambil dari hadis ini, yaitu larangan kencing di air yang tidak mengalir dan diharamkannya hal itu. Dan lebih-lebih lagi pengharamannya lebih besar lagi ketika itu berupa buang air besar di situ. Ini kan buang air kecil nggak boleh, apalagi buang air besar, maka lebih-lebih lagi. Baik itu sedikit ataukah banyak. Selain air yang banyak sebagaimana kayak di lautan. Fa inna ma'aha la yatanajjas, semuanya airnya tidaklah najis, hanya sekedar terkena najis yang sedikit. Bal yantafi'u bihi li hajatin katsiratin ghairu mutatahhur bihi minal ahdas. Bahkan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang banyak selain bersuci dari hadas. Kemudian juga larangan untuk mandi di air yang menggenang, jadi mengalir, dengan memasukkan dirinya ke dalamnya, nyelam, menenggelamkan dirinya di situ.
Lebih-lebih kalau dia itu junub, walaupun tidak kencing di situ, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Dan yang disyariatkan ada dengan mengambil air, ya mungkin dengan gayung lah, ya, dicibui dengan gayung. Kalau dulu kan ada orang kan ada belian, pelumbangan gitu kan, mandi kan, ini pakai ya diambil dengan gayung. Yang ketiga, bolehnya melakukan hal itu di air yang mengalir. Walaupun yang lebih baik ini ya ijtinabuhu, menjauhi hal itu. An-nahyu an kulli syai'in, larangan atas segala sesuatu, min sya'nihi al-adza wal i'tida. Ya, karena adanya di situ menimbulkan apa, al-adza, bisa mengganggu, memberikan gangguan kepada orang lain, atau i'tida, melakukan semacam kezaliman kepada ini apa, orang lain. Yang kelima, ja'a fi ba'di riwayatil hadis summa yahtasilu minhu wa ja'a fi ba'diha summa yahtasilu fihi. Dalam sebagian riwayat hadis disebutkan kemudian dia mandi minhu, darinya, berarti mengambil air dari situ. Dan ada juga di sebagian riwayat disebutkan summa yahtasilu fihi, kemudian dia mandi fihi, di situ. Dan maknanya tentu berbeda, karena fi berarti memberikan faedah, berarti masuk ke dalam air itu, maksudnya berarti jebur, ya, dengan ya, semuanya jebur ke situ, di air yang terkena kencing tadi. Yang kencing, dia kencing di situ. Dan kata min ini maksudnya yaitu dengan mengambil. Min berarti mengambil, mandi darinya berarti mengambil pakai gayung dan semisalnya. Zakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna riwayat fihi tadullu ala makna ingimas bin nas wa tamna'u makna tanawul bil istinbat wa riwayatun minhu bi aksi dzalik. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya riwayat fihi, mandi di dalamnya, ini menunjukkan makna ingimas, yaitu menyelam atau memasukkan dirinya ke dalam air itu secara nas, dan wa tamna'u makna tanawul bil istinbat, yang mencegah adanya makna tanawul, mengambil itu dengan cara istinbat. Wa riwayatun minhu bi aksi dzalik. Riwayat minhu ini berarti sebaliknya dari hal itu. Demikian juga ini juga menunjukkan sempurnanya syariat Islam, di mana syariat Islam ini memperhatikan kesucian dan menjauhi yakni sebab-sebab yang bisa mendatangkan madharat, sebab-sebab yang bisa mendatangkan madharat. Ya, maka di sini kalau misalkan airnya banyak, contoh air apa? Kolam. Ini paling tidak itu memang. Nah, ini digantinya kapan? Ya paling tidak misal ada orang gatal apa loh misalkan, yang mesti ya masuk ke situ, maka ini masuk ke situ juga, ya kan. Jadi kalau banyak airnya, permasalahannya itu kan tetap
itu ngalir apa enggak ya, itu masalahnya juga ya di situ. Wallahu ta'ala alam ya. Dari sisi semacam tadi bisa mungkin menimbulkan gatal, penyakit gatal dan semisalnya di antara ilahnya ya. Nah ini ya, kalau bisa juga tidak ya, tidak kencing di situ dan kan gitu ya kan. Ini nah, ini terkait dengan masalah semacam itu. Kalau di ya kalau lautan beda, lautan ada mengatakan lautan, kok laut begitu mandi di laut ini nggak masuk ke sini. Laut ini ya namanya laut ya, ya air lautan ya. Ini banyak sekali airnya. Kemudian hadis yang ke-6, Al-hadisus sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila ada anjing minum air ya di bejana salah satu di antara kalian, maka hendaklah dia membasuh bejana itu 7 kali. Dibasuh 7 kali. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan ulahunna biturab, yang pertama yaitu dengan tanah. Kalau ada bejana, anjing minum di bejana wadah ya, timbo atau apa, ada airnya, maka adalah dia basuh tempat ini 7 kali. Yang pertama ini apa? Dengan tanah. Walahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fi ina'i faghsiluhu sab'a marrat wa afiruhu asaminata fit turab. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila ada anjing yang yaitu menjilatkan yakni air, menjilatkan lidah ke air di dalam bejana yang bisa timba, ember misalnya, maka basuhlah bejana tersebut 7 kali. Wa afiruhunna asaminah, dan bahasa itu digebek dengan tanah, digosoklah ia dengan yang ke-8 itu dengan tanah, fiturab, digosokkan dengan tanah. Makna global di sini, qala lamma kana al-kalbu minal hayawanat mustakraha allati tahmilu katsiran minal akdzar wal amrad, amara syari' al-hakim bi ghuslil ina alladhi walagha fihi sab'a marrat. Al-ula minhunna maskhubatan biturab atau maskhubatun biturab liya'tiyal ma' ba'daha fataghsilu an-nadhafatu at-tammah min najasatihi wa darurihi. Tatkala anjing termasuk binatang yang mustakrohah, kurang disukai, yang membawa banyak kotoran dan penyakit, maka syari' membuat syari' yang hakim, yang maha bijaksana, memerintahkan untuk mencuci atau membasuh bejana tersebut, bejana yang anjing ini apa minum pada bejana itu, untuk dibasuh atau dicuci 7 kali. Yang pertama darinya yaitu dengan tanah, kemudian air setelahnya, sehingga
kebersihan yang sempurna ini tercapai, bersih dari najis dan madharatnya itu dengan dengan baik, dengan sempurna lah gitu. Ada perbedaan ulama tentang hal ini. Hunaka khilafatun lil ulama fi asya minha hal yajibu tasbih wa tadrib. Apakah perbedaan pendapat apakah wajib 7 dan juga wajib dengan tanah. Nah, tatkala wala makan al-qaulul haq wa ma yustafadu min hadzal hadis sahih al-wadih, maka ketika pendapat yang benar itu ya pendapat yang diambil dari hadis yang sahih yang sudah jelas, maka di sini enggak disebutkan panjang lebar pendapat itu karena berarti ia tidak bertumpu pada dalil-dalil sahih yang jelas karena hadis ini sudah jelas. Maka pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama taglidu fi najasatil qalbi, yakni maksudnya merupakan peringatan yang besar ya tentang najisnya anjing. Lisidati qadaratihi walidha fa innahu yanjusu wa in lam tadhar fihi atharu najasah. Oleh karena itu najis walaupun tidak tampak kenajisannya. Dan ini akan disebutkan yakni setelahnya. Yang kedua, inna bulughal qalbi fi inai wa mislihi al aklu yanjusu al ina yunajisu al ina wa yunajisu ma fudila minhu. Sesungguhnya yakni jilatan anjing pada bejana dan semisalnya berarti makan. Nah, di situ ini menyebabkan bejana itu najis dan juga menyebabkan sisanya pun menjadi najis. Yang ketiga, wajibnya untuk membasuh bejana yang anjing menjilat di situ atau minum darinya, ini wajibnya dibasuh 7 kali. Yang keempat, wajibnya untuk menggunakan tanah sekali. Dan yang lebih utama, wal aula ayyakuna ma'al ula, yang utama lebih baik yaitu hendaknya yang pertama ini dengan tanah, setelah itu baru kemudian dibersihkan dengan air. Wa takunu hiya saminah al-musyar ilaiha fi riwayatin ukhra. Dan bisa menjadi yang ke-8 bagaimana disyaratkan di riwayat yang lain. Dan ada bedanya antara memberikan menuangkan air ke dalam ke atas tanah atau tanah kemudian air di atas air. Au ayyu khoda at-turab al-mukhtalit bil ma', atau tanah itu dicampur dengan air dulu kemudian digosokkan. Tanah dulu, gobek tanah baru digosok air, atau kasih air kemudian tanah, atau tanah dan air dicampur kemudian dibuat untuk membasuh bejana tersebut. Amma mashu maudhi'in najasa, adapun hanya sekedar mengusap tempat yang najis itu dengan tanah, maka itu belum cukup.
Kemudian yang ke berikutnya 5. Inna maqama turab minal munakiyati yu'ti hukmahu fi dzalika. Li'annahu laisa qastu li turab wa inna ma qastu an-nadhafah. Wa huwa madhhabu Ahmad wa qaulu Syafi'i wal masyhur fi madhhabihi ta'ayyana turab. Bahwasanya disebutkan maqama turab minan munakiyat, ya, kalau misalkan ada pembersih, alat membersihkan yang lain yang untuk mengganti tanah, ini bisa mengganti atau memberikan hukumnya dalam hal itu. Karena yang dimaksud sini bukan kostunya, maksudnya bukan tanahnya, kan, tapi maksud ini ada untuk membersihkan itu. Yang penting untuk membersihkan bekas najis itu. Ini mazhab Ahmad dan juga perkataan qaul Asy-Syafi'i dan wal masyhur fi madhhabihi. Dia yang masyhur di dalam mazhab beliau ta'ayyunut turab, yaitu harus dengan tanah. Dan dikuatkan oleh Ibnu Daqiqil Id bahwasanya tanah ini yang disebutkan secara nas. Wa huwa ahadul, dan itu adalah salah satu dari alat untuk bersuci, yaitu apa? Tanah. Dan juga karena makna yang diambil idza ada ala nas bil ibtali fa huwa mardud. Makna yang diambil dari dalil ini, jika ada ala nas, jadi kembali atas nas dengan membatalkan itu, maka ini bisa tertolak. Al-Imam Nawawi mengatakan wala yaqumu al-asnan wala sabun. Jadi Imam Nawawi mengatakan ini tidak bisa, tanah itu tidak bisa diganti dengan termasuk sabun dan atau yang semisalnya untuk mengganti tanah. Alal as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi nggak bisa diganti dengan sabun. Nilai bersihnya nggak seperti kayak tanah. Ini sampai sini. Boleh menyebutkan wa qad zahara fil buhusil ilmiah al-hadisah, ya, setelah penelitian ilmiah modern, zaman modern, bahwasanya yang dibasuh dengan menggunakan tanah ini benar-benar bersih dari najis itu, dari jilitan anjing tersebut, bisa membersihkan najis dengan sempurna, yang tidak didapatkan dari selain tanah. Maksudnya ini, jika ini benar, maka ini menampakkan, ini tampak merupakan salah satu mukjizat dari Nabi. Karena ini kan sabda Nabi dengan lafaz afiruhu, jadi gebeklah itu dengan tanah, gitu. Ini menguatkan karakteristik tanah, kelebihan dari tanah. Kan al-afr itu maksudnya dengan tanah, ya, dengan tanah yang ada. Silakan ada dulu. Nanti tinggal sedikit. Setelah ada 2 poin lagi. Dan faedah yang ke-6 di sini disebutkan agungnya syariat yang suci ini, ya, yang disucikan ini. Bahwasanya syariat ini turun min hakimin khabir, yakni dari Allah yang Maha bijaksana, yang Maha mengetahui. Bahwasanya yang menyampaikan risalah, yang membawa risalah ini adalah Nabi yang tidaklah berbicara dari hawa nafsu. Dan hal itu, karena itu bahwasanya sebagian ulama ini ada yang harafi hikmati hadzal tahlid, bagi bingung bagaimana memikirkan yang hikmah kok sampai segitunya untuk mensucikan najis ini, najis dari anjing ini. Bahwasanya juga didapati selainnya ada najis-najis yang berat selain itu, namun tidak sebegitunya, yakni untuk mensucikannya. Sampai bagian kelompok dari para ulama ini mengatakan sesungguhnya mensucikan najis dari jilatan anjing, tempat bicara dari jilatan anjing dengan cara semacam ini adalah ta'abudiyah. Maksudnya ta'abudiyah ini memang ibadah begitu, karena hadisnya semacam itu. Jadi kita lakukan untuk menjalani hadis itu sebagai ibadah yang tidak bisa dipikirkan dan hikmahnya. Hatta hingga ja'a atibu al hadis, hingga datang
yakni medis, jadi maksudnya ilmu medis yang modern dengan menyingkap, mencari ya, dengan mikroskop dan semisalnya, kemudian menetapkan bahwasanya di dalam liur anjing terdapat mikroba dan amrodon, penyakit-penyakit fatakah ini yang bahaya, yang membunuh ya, yang pokoknya yang bahaya. La yuziluha al-ma'u wahdah, yang ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan air tok, hanya dengan air saja, dengan tanah tadi. Masya Allah, ini di zaman Nabi belum ada nih teliti-teliti semacam itu, tapi itulah, ini adalah hadis Nabi, ini salah satu tanda mukjizat dari Nabi SAW. Maka subhanal alimul khabir, maha suci, ini karena itu juga dari Allah ya, Allah yang maha mengetahui lagi maha yakni teliti. Maka berbahagialah orang-orang yang yakin, dan ini semakin yakin kita dengan syariat dibawa oleh Nabi ya. Dan celakalah orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi. Dan secara zahirnya hadis ini mencakup yakni semua jenis yakni anjing ya, semua jenis anjing. Nah ini mungkin diantara yakni hal yang sekali lagi ini menunjukkan agungnya syariat ini, menjadikan kita harus semakin yakin dan semakin kuat, semakin yakin dengan syariat Islam agama kita ini, dan semakin mendorong kita untuk semakin mempelajari dan berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin sampai di sini. Apabila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan khilaf dari diri saya, mohon maaf. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.